Saya minta maaf Bapak Ibu, untuk UMR dulu, langkah awal. Hari ini, remaja-remaja cari kerjaan, itu susah atau tidak? Kenapa kok tidak membuat pekerjaan sendiri? Bukan males, tidak tahu. Betul atau tidak? Kalau membuat pekerjaan sendiri, seandainya saya membuat pekerjaan tingkat RT. Kerja cuma lingkungan RT, tidak usah lingkungan desa. Lingkungan RT itu besar atau kecil? Kenal semua atau tidak? Pasti atau tidak? Titik kata kuncinya. Kita kenal lingkungan kita. Terus yang kedua, ketika Bapak Ibu tadi buat keyhole, Bapak Ibu hidup sehat. Saya minta maaf, tetangganya Bapak Ibu kenal enggak semuanya? Sampai penyakitnya tahu atau tidak? Tahu. Oh Bapak ini tuh asam urat, oh Bapak ini kolesterol, oh Bapak ini stroke, oh Bapak ini diabetes, tahu semua ya? Saya minta maaf, ketika Bapak Ibu sudah hidup sehat, tolong berbagi. Berbagi pertama adalah berbagi cerita. Berbagi ilmu. Mulai cerita. Saya itu dulu Pak asam urat, kolesterol. Tapi gara-gara saya makan ini loh, sayur yang saya tanam sendiri, tetangganya lihat. Loh kamu ngerjakan apa? Ini saya cuma tanah 3x3. Lah ini aja ngapain, ini dapat apa? Pasti bilangnya tetangga begitu. Tapi ketika Bapak Ibu mulai cerita ke dia, ini tak cobakan, tak buatkan. Apa yang sedang saya Bapak Ibu bangun namanya pasar. Loh Pak, tetangga itu kalau kita jual itu paling sulit. Ya sekolah itu yang paling sulit. Bapak Ibu kalau ujian dulu sulit atau mudah? Padahal dipakai atau tidak? Ujian itu yang sulit-sulit. Saya itu sampai heran dengan guru-guru. Ngapain sih kok ujian sulit-sulit? Ujian yang mudah-mudah gitu loh. Toh sama-sama nggak dipakai. Loh serius Bapak Ibu, serius kan. Saya itu dari dulu itu pengen belajar bahasa Inggris itu tidak pernah bisa Bapak Ibu. Kalau saya ketemu bule, saya ngomong bahasa Inggris, biarpun ngomong saya ngawur itu, dia ngerti juga. Kalau saya bangganya satu gitu loh. Orang Inggris ya anaknya dari kecil pintar bahasa Inggris, betul atau tidak? Kalau saya dari kecil saya pintar bahasa Jawa Bapak Ibu. Karena saya tinggal di Jawa. Orang Inggris suruh ngomong bahasa Jawa enggak ngerti dia. Karena itu saya pede saja. Nah, saya minta maaf. Yang paling sulit itu adalah lingkungan kita. Bapak Ibu mulai hidup sehat dan mulai bagi ilmu, mulai menciptakan pasar. Terus yang kedua, ciptakan penghasilan harian. Kenapa ini penting sekali? Banyak orang selalu ngejar gaji, Bapak Ibu. Gaji di Jakarta bisa 10 juta. Tapi minta maaf, kalau orangnya tinggal di Jawa Tengah atau di Jawa Timur, ada 2 rumah yang dihidupi, betul atau tidak? Yang di Jawa Timur hidup, yang di Jakarta butuh hidup. Sisa-sisanya paling sisa 2 juta. Betul atau tidak? Sama-sama sisa cuma 2 juta, ngapain tidak di rumah saja? Loh Pak, kalau di rumah tidak ada kerjakan, ya ciptakan pekerjaan. Apa yang diciptakan pekerjaan? 1 RT Bapak Ibu berapa kakak? 50 sampai 70 rata-rata. Betul ya? Saya minta maaf dengan sangat. Semua ini belanja atau tidak setiap hari? Apa tetangganya Bapak Ibu tidak ada yang makan gitu? Pasti makan kan? Seandainya sekarang saya tanya, beli sayur atau tidak mereka? Seandainya satu hari 5.000 sampai 10.000 wajar atau tidak? Besar atau kecil beli sayur 5.000 sampai 10.000? Biasa kan? Bukan barang wah kan? Nah, goalnya Bapak Ibu gimana caranya 50 orang ini bisa beli sayur ke Bapak Ibu semua? Loh Pak itu sulit, ya harus dilakukan. Door to door kan tidak perlu bensin kan? Betul atau tidak kira-kira? WA, didatangi, ditawari, sampai malu orangnya akhirnya beli. Bukan.
cara promosi terbaik, beri harga di bawah harga pasar. Paham maksud saya? Jual di bawah harga pasar. Kalau tidak mau berarti dia lagi sakit hati sama Bapak. Minta maaf gitu loh, dipulihkan. Jadi seandainya 5.000 saja, kali 50 itu ketemu 250.000. Kalau kali 1 bulan Bapak Ibu 7,5 juta. Ini benar loh ya. Betul atau tidak kira-kira? Sebentar, nalar dulu, tenang dulu. Kita santai. Di sini tolong enggak usah tegang. Relax, santai. 1 RT 50 orang itu banyak atau sedikit? Wajar kan? Belanja 5.000 itu banyak atau sedikit? Wajar kan? Terus kalau mereka itu pasti belanja enggak sih tetangga kita? Pasti. Belanja 5.000 kali 50 itu 250.000 Bapak Ibu sehari. Tugasnya Bapak Ibu tinggal ini barangnya apa saja. Tolong dicatat, tolong ditulis. Sekolahnya mana? Dari kihol tadi loh. Kenapa macamnya harus banyak? Botol tomat, botol lombok 2.000, beli lombok, beli tomat 1.000, enggak apa-apa tetangga sendiri. Kalau enggak punya uang, ngambil sendiri, jangan disuruh ngambil sendiri, habis nanti. Loh serius Bapak Ibu. Di pasar tuh, tahu kelor enggak Bapak Ibu? Seikat segini tuh loh 2.000 Bapak Ibu. Betul atau tidak? Itu loh yang dijual cuma daunnya kan. Dipotong, cabut, tumbuh lagi tidak. Tinggal buat pagernya keliling. Berapa luas? Enggak perlu luas, 300 meter sampai 500 meter. Sekarang kita balik. Luas 300 meter itu perlu berapa jam sehari kerja? 2 jam cukup? Sekarang kita balik lagi. Kalau Bapak Ibu kerja ikut orang, sehari berapa jam? Kalau punya tanah 300 sampai 500, diputeri sehari 8 jam. Apa yang terjadi dengan tanahnya Bapak Ibu? Rumput sempat tumbuh atau tidak? Karena kita merasa ini tidak berharga. Betul atau betul? Tetapi kita serius, kita mengerjakannya. Ulat aja loh, mau nempel aja Bapak Ibu tahu. Betul atau tidak? Perlu pakai pestisida enggak? Enggak perlu. Pupuk sudah bisa buat sendiri. Bapak Ibu akan praktek semua pupuk. Perangsang buah, perangsang tumbuh dan semuanya buat sendiri sudah. Sehingga biayanya gratis atau tidak? Kalau biayanya sudah gratis kan tenaganya Bapak Ibu sendiri kan? Sekarang kira-kira bisa enggak buat harga setengah harga pasar? Bisa. Perlu transport enggak di sini? Kalau setengah harga pasar itu begini loh Bapak Ibu. Pedagang itu ada 3 level. Terus baru ketemu petani. Betul ya? Petani ketemu pedagang desa, betul? Pedagang desa dibawa ke pasar, betul kan? Pasar besar, pasar induk. Dari pasar induk ke tempatnya Bapak Ibu ada pedagang kecil lagi kan? Berarti kalau naiknya harga, kalau ini harga 500, ini ngambilnya 200, 200, 200, ini sudah 1.100. Kalau Bapak Ibu buat harga separuh harga, berarti harga konsumennya Bapak Ibu sama dengan harga petani atau tidak? Sama. Sehingga apa? Kalau ada orang dikasih diskon 50% tidak beli, berarti orangnya sakit hati Bapak Ibu. Cuma itu aja sudah. Karena Bapak Ibu menghilangkan 3 ini loh. Dan 3-3-nya butuh biaya. Dari di sini Bapak Ibu, ini di pasar Ngablak sana, pasar induk sana. Dari pasar induk dibagi kemana-mana. Dari sana baru nyebar lagi ke pedagang yang ketemu orang-orang. Nah sistem ini yang harus kita rubah. Dengan cara apa? Di 1 RT rumahnya Bapak Ibu di sini, konsumennya di sini. Terus yang kedua, edukasi mereka. Ini loh cara saya tanam, ini loh cara saya buat, ini loh pupuknya. Percayalah, awal-awal tetangganya ikut semua. Awal-awal. Setelah jalan, bosan. Nah Bapak Ibu ini adalah orang-orang terpilih. Berani bayar.
datang ke pelatihan. Ini kan sudah berkorban. Berarti Bapak Ibu spesial. Orang bayar 1 juta ini Bapak Ibu di kelas saya itu sebenarnya cuma syarat supaya saya milih orang niat itu loh. Kalau pelaksananya enggak untung. Tekor ya. Saya seringkali dikomplain bendara. Kalau pelatihan 1 minggu itu bisa tekor 1 angkatan 30 juta gitu Bapak Ibu. Bukan untung, tekor. Loh serius. Saya cuma cari orang niat untuk saya kasih ilmu. Saya cari orang serius untuk Bapak Ibu bisa menggantikan saya ke depan. Itu tugas saya dan itu tujuan saya. Tapi ini jauh lebih baik. Biasanya saya yang turun ke desa-desa Bapak Ibu. Saya turun ke hutan-hutan. Dari hutan pelosok Aceh sampai Papua. Sampai di perbatasan. Saya sampai pernah tidak bisa pulang gara-gara di perbatasan. 2 minggu. Pulang-pulang bawa malarindo tropikangen Bapak Ibu. Tahu malaria tropicana, betul ya? Loh serius. Saya di Sumatera ke suku-suku yang dalam, yang tidak mengerti bahasa kita. Saya pernah nyebrangi di Palembang Bapak Ibu, ke suku anak dalam Bapak Ibu. Nyebrang bukan di danau, di rawa Bapak Ibu. 6 jam. Sampai di sana itu ketemu orang 5 yang ngerti bahasa Indonesia. Kita ngobrol, ngajari mereka bertani. Saya 3 hari di tengah hutan itu. Tapi percayalah, saya ngobong di sini, di pinggir-pinggir ini, semua itu manusia. Manusia kan bajunya pakai kayak kayu gitu, pakai jerami kadang-kadang. Di Sulawesi, saya pernah masuk ke Sukuwan, jalannya aja 20 jam. Sampai di sana itu saya kadang-kadang juga protes Bapak Ibu, ngapain juga saya ke sini gitu. Loh serius, capek. Untuk apa? Ngajari pertanian. Saya tidak peduli mereka ngerti atau tidak ngerti. Saya tidak peduli mereka bisa atau tidak bisa. Tapi yang penting ilmu sudah saya tabur. Benih sudah saya tanam. Mungkin sadarnya 20 tahun ke depan. Alhamdulillah. Kalau tidak tumbuh ya alhamdulillah. Yang penting saya sudah menanam. Saya tidak hanya mengajar di desa, di kota. Betul-betul di tengah hutan. Saya di Halmahera, Bapak Ibu, saya masuk di hutan, buat rumah di tengah hutan, ngajari mereka suku-suku terasing ya. Suku-suku yang hilang, suku-suku yang terabaikan. Karena apa? Mereka juga butuh kehidupan. Kalau barter dengan mereka gampang Bapak Ibu. Saya ngasih garam, orang sana senangnya cuma butuh garam. Saya ngasih garam di batu, besok itu ada kelapa di situ, ada ubi di situ, ada talas di situ. Kadang ada telur burung maleo. Telur sebesar ini. Betul. Dan saya tanah luas di sana, ada 100 hektar saya jadikan untuk konservasi burung maleo. Supaya tidak dirusak orang. Saya minta maaf. Bapak Ibu ini adalah orang-orang yang luar biasa dan terpilih. Jadi saya minta tolong dengan sangat. Dilakukan ya. Nanti sudah jauh-jauh bayar mahal-mahal transportnya yang dari Kalimantan. Sinjai kemarin mana ini? Oh, dari jauh-jauh Pak ya. Tolong dilakukan Pak ya. Memang ilmunya sepele. Tidak ada yang wah di sini. Tapi percayalah. Tidak ada barang hebat di dunia. Semua sederhana. Kalau sudah punya penghasilan harian ini, saya mau bertanya, mudah atau susah kira-kira? Mudah. Punya sumber air. Ketika sudah ada sumber yang mengalir, walaupun ini cuma pas untuk hidup, pas untuk makan, tapi yang penting kan punya sumber. Sumber bisa habis atau tidak? Tidak bisa habis. Ini akan terus berputar. Dan akan menjadi besar. Besarnya dari mana? Bukan dari pertaniannya saja. Tapi dari investasi. Apa sih yang dimaksud investasi di sini? Ayam nomor 1. Gara-gara Bapak Ibu punya ayam, makannya tambah banyak atau tambah sedikit? Kalau ayam makannya tambah banyak, beli atau tidak?
Beli itu biaya atau bukan? Kalau itu biaya di dalam bisnis, berarti kalau Bapak Ibu supaya untung, sama dengan penjualan dikurangi dengan biaya. Betul atau tidak? Supaya selalu untung, apanya yang harus hilang? Biayanya harus dihapus. Kalau biayanya masih ada, ya belum tentu untung. Betul atau tidak? Tapi kalau biayanya sudah tidak ada, kemungkinan besar untung sudah tinggi. Karena makhluk hidup ada nyawanya, Bapak Ibu. Kalau Gusti Allah batuk, selesai. Betul atau tidak? Tetapi ketika kita masih diberkahi, apa yang bisa kita lakukan, dilakukan. Satu kuncinya. Buat bisnis, jangan dengan manusia. Berbisnislah dengan Gusti Allah sendiri. Loh Pak, Gusti Allah itu tidak kelihatan. Berbahagialah Gusti Allah tidak kelihatan. Kalau Gusti Allah kelihatan, kita sudah mati semua. Betul atau tidak kira-kira? Betul. Karena itu dia tidak kelihatan bersyukur. Salah-salah sedikit tidak apa-apa. Ya enggak. Enggak begitu maksud saya. Begini loh ceritanya. Bisnis dengan Gusti Allah itu Bapak Ibu mudah. Kalau Bapak Ibu lihat cerita saya dari awal tadi. Berarti kita bertanggung jawab atau bukan di sini? Sampai di level ini Bapak Ibu masih keluar uang atau tidak kira-kira? Tidak. Hanya muter yang ada. Gusti Allah di atas cuma lihat begini, oh anakku ini ternyata bodoh teman. Bodoh sekali. Kenapa? Semua dikerjakan dari hal yang tidak berguna. Betul atau tidak? Kita berbeda tidak dengan yang lain? Berbeda. Tapi karena kita bodoh dikasihani Bapak Ibu. Oh ya sudah. Dijauhkan dari penyakit, dijauhkan dari masalah, dijauhkan dari kerugian. Kita akan dilindungi. Di situ perlindungannya. Terus yang kedua, bagaimana cara kita investasi? Ketika kita sudah punya ayam, Bapak Ibu, pertama 10 cukup dari limbah rumah tangga kita. Tetapi kalau sudah tambah 01, ini biayanya bumi langit. Saya tunjukkan, kalau Bapak Ibu sudah punya induk 100, banyak atau sedikit? Ya masih sedikit. 100 kali sehari itu 1,5 on, 0,15. Berarti setiap hari butuh pakan berapa? 15 kilo. Kalau pakan ini beli dengan harga 5.000 sampai 7.000, setiap hari berapa Bapak Ibu? 75.000. Satu bulan sudah 2 juta lebih. Lah kalau pendapatannya aja cuma 5 juta terus biaya pakan 2 juta ayam ya pasti bangkrut. Saya jamin ayamnya tidak berkembang kok. Kenapa tidak berkembang? Sering telat beli pakannya. Lah kalau pakan aja beli telat Bapak Ibu ayamnya bisa bagus atau tidak? Tidak. Lah kalau kita tidak bertanggung jawab terhadap ternak kita pasti sakit. Kalau sudah sakit pasti rugi. Karena itu saya katakan, jangan ambisi menjadi besar. Jangan punya ambisi untuk menjadi besar. Bersyukur dengan kondisi yang ada. Jadi miliarder itu terlalu mudah. Saya ulangi ya, bagi saya. Menjadi miliarder itu terlalu gampang. Karena saya tahu caranya. Karena saya tahu langkahnya.